Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Siti Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pemberitaan, Bang Mustaan Basran. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tutup celah bagi curanmor. Kasus pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di Kota Bandar Lampung. Wilayah perkotaan dianggap menjadi wilayah strategis oleh komplotan pencuri karena terdapat banyak jenis dan merek sepeda motor yang bisa dijadikan sasaran. Modusnya pun semakin canggih. Hanya dalam hitungan detik, motor yang menjadi target sasaran pencurian dapat digondol oleh para pelaku. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mencatat 184 peristiwa pencurian kendaraan bermotor dalam periode Januari-September 2023. Jika dirata-ratakan, setidaknya ada 20 unit sepeda motor yang hilang setiap bulannya. Kasus pencurian sepeda motor pun didominasi terjadi di kompleks Indekos. Sebab penghuni Indekos dianggap paling lengah dan mudah menjadi target aksi pencurian. Selain itu, area parkir minimarket juga menjadi salah satu target incaran para pelaku pencurian, terlebih jika tidak ada penjaga parkir. Hal itu karena lokasi minimarket dianggap yang berada dekat dengan jalan raya, sehingga kawanan pencuri mudah untuk membawa kabur sepeda motor. Dari penyelidikan pihak kepolisian, para pelaku pencurian sepeda motor beraksi secara acak. Pelaku melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi. Jika ditemukan area yang sepi, maka mereka menjalankan aksinya. Bahkan para pelakunya seakan lebih cerdik dengan berbagai modus. Meski sudah melakukan cara pencegahan, masih saja korbannya terkena tipu daya pencuri motor. Tidak hanya satu modus, para pelaku pun semakin lihai karena menggunakan beragam modus pencurian kendaraan bermotor. Bisa dibilang modus lama yang sudah banyak diketahui banyak orang, yaitu penggunaan kunci letter T. Modus ini merupakan salah satu modus yang cukup sering digunakan oleh para pelaku. Pelaku menggunakan kunci T untuk merusak rumah kunci motor yang akan dicurinya. Setelah rusak, pelaku akan dengan mudah membawa kabur motor curiannya itu. Meski sudah banyak area parkir terpasang kamera pengawas atau CCTV, para pelakunya pun tidak gentar untuk melakukan aksinya dengan beragam cara melakukan penyamaran, mulai dari memakai masker, jaket, dan berhelm atau topi untuk menutupi gestur tubuh dan wajah. Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada menempatkan kendaraan bermotor meski di sekitar rumah. Untuk mencegah pencurian, pemilik kendaraan bermotor disarankan untuk menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan. Waspada sejak awal itu lebih baik daripada sudah terlanjur kehilangan sepeda motor. Untuk mengantisipasi pencurian sepeda motor, masyarakat dapat menggunakan kunci pengaman ganda dan jangan sampai lupa mencabut kunci dari stop kontak. Jangan meninggalkan motor di area terbuka dan memilih lokasi parkir yang aman. Bila perlu, memasang alarm pada sepeda motor. Namun sebatas imbauan saja dipandang belum cukup. Pihak kepolisian harus turun tangan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada tukang parkir dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pesan Kamtibmas kepada juru parkir agar memperhatikan dan mengawasi sepeda motor dan mobil yang diparkir sehingga akan terjamin keamanannya. Giat patroli yang dilaksanakan secara rutin pada wilayah rawan juga sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dan membatasi gerak atau niat para pelaku melakukan aksi pencurian. Karena kuncinya untuk menghindari aksi pencurian kendaraan bermotor adalah kewaspadaan pemilik, pengawasan juru parkir, dan tingkat keamanan wilayah. Dengan terjaganya ketiga unsur tersebut, maka tertutup celah dan akses niatan pelaku pencurian untuk beraksi. Selamat siang Bang Aan, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat ya.
Tema tajuk kali ini apa nih Bang? Kita angkat Tajuk kita tentang kali apa? ini tentang fenomena banyaknya pencurian kendaraan bermotor ya, curanmor ya, dalam motor terutama sepeda motor itu. Ini jadi kita buat tema judulnya adalah tutup celah aksi curanmor. Nah, curanmor ini memang sudah meresahkan karena ada 184 kasus dalam Januari sampai September. Artinya dirata-ratakan dalam sebulan ada 20 kasus. Nah, 20 kasus dalam sebulan ini artinya hanya menyisakan 10 hari. Dalam sebulan itu 10 hari yang aman. Kan gitu. 20 harinya ada aja kendaraan motor yang hilang kan gitu. Nah, ini jadi meresahkan. Jadi memang dari sinilah kita kita kupas bagaimana sih sebenarnya pencurian motor ini, bagaimana masyarakat harus dapat edukasi untuk ini gitu. Bahkan pencurian kendaraan motornya itu sendiri ada yang benar-benar pencurian dengan pemberatan, ada dengan pencurian dengan kekerasan gitu jenisnya ya. Pencurian dengan pemberatan itu misalnya merusak alat motor, misalnya kuncinya dengan liter T. Nah, itu kemudian ada juga misalnya pencurian dengan kekerasan itu misalnya begal. Begal kasus terakhir terupdate itu ada di Sabah Balau. Kasusnya korbannya mahasiswa. Kemudian juga yang pencurian kendaraan motor dengan pemberatan itu juga ternyata lokasinya ada di indekos. Indekos itu biasanya kawan-kawan mahasiswa ya. Baik yang penghuni kos maupun tamunya itu banyak sekali sepeda motornya ternyata diambil oleh pencuri gitu. Nah, ini banyak sekali korbannya mahasiswa ya Bang. Faktornya kenapa itu Bang penyebabnya? Ya, mahasiswa ini kemungkinan ya. Jadi mahasiswa ini mungkin kelelahan setelah kuliah dan beraktivitas di kampus. Kemudian dia langsung tidur sampai dia sembrono untuk meletakkan sepeda motornya, tidak mengurusi lagi harta bendanya, dibiarkan karena saking ngantuknya gitu ya. Nah, ini memang akhirnya 1-2 kali sih aman mungkin gitu ya. Tapi udah ketiga kali itu pasti udah diincar oleh pelaku-pelaku aksi curanmor ini gitu. Jadi kemungkinan bisa 3 kali setelah diincar ternyata kayak seperti ini modelnya mahasiswa ini akhirnya di keempat kali terjadi pencurian itu karena lalai dengan harta bendanya. Iya, kita akan lanjutkan kembali Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali pembahasan bedah tajuk edisi hari ini setelah pariwara berikut ini. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku. Pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Bang Aan, kita lanjutkan kembali. Tadi ada 20 kasus tiap bulannya ya Bang? Bulan, ya.
per bulannya. Dan kalau untuk data yang rigid ya Bang, mungkin ada berapa kasus sih Bang? Itu kalau apa namanya misalnya kita total per tahun itu 184 ya dari Januari sampai September. Ini artinya ada kemungkinan penambahan kasus dari tahun lalu ya. Tahun lalu ada sekitar 150-an, ini 184 gitu. Artinya bisa capai 200. Jadi memang inilah yang kita khawatirkan. Jadi memang harus benar-benar harus segera dihentikan ya, ditutup celahnya bagaimana. Salah tutup celahnya misalnya dengan pemasangan CCTV ya untuk keamanan ya, kamera pengawas CCTV. Tapi kamera pengawas CCTV itu pun tidak berguna manakala memang si pemilik kendaraan motor atau pemilik rumah ceroboh, gitu kan? Yaitu misalnya apakah mereka berkumpul, misalnya tamu indekos ini, karena yang disasar kan indekos nih. Tamu indekos ini misalnya bermain ke sana, tiba-tiba saking asiknya berkumpul sama teman-temannya ngobrol ngalor ngidul, dia tidak lupa dengan kendaraannya yang mungkin lupa di kunci stang, lupa diberi pengaman ganda gitu. Sampai kemudian tiba-tiba keluar hilang, kaget kan gitu. Bahkan pencuri itu dalam beberapa survei itu sudah terbukti bahwa mereka hanya cukup tidak sampai 1 menit sudah bisa menjebol kunci gitu dengan kunci letter T itu gitu. Artinya memang sangat cepat sekali. Makanya harus ada edukasi dari pihak aparat mungkin ya tentang gimana sih cara menghindari pencurian-pencurian ini. Iya, artinya harus rutin ya aparat kepolisian baik polsek setempat ya Bang ya khususnya ya untuk datang ke mungkin ke masyarakat ngasih masyarakat, himbauan ya, indekos edukasi gitu ya, Bang. Misalnya kendaraannya harus disimpan di tempat yang benar-benar aman gitu ya, diparkir di tempat aman. Misalnya bila perlu dimasukkan ke kamar, masukkan ke kamar kan seperti itu ya segala macam. Jadi memang masyarakat juga harus benar-benar dikasih edukasi untuk mereka bisa menjaga harta bendanya sendiri. Iya, apa perlu Bang untuk indekos itu juga harus mempersiapkan tempat khusus ya, biasanya kan hanya di depan, di selasar dan itu sebagainya. misalnya bisa jadi salah satunya itu. Misalnya izin indekos itu salah satu menyediakan tempat khusus parkir ya, tempat khusus parkir bagi kendaraan motor pemilik penghuni indekos dan tamu, misalnya kan gitu ya. Kemudian juga pemilik indekos misalnya juga itu salah satu masang CCTV atau pemilik indekos menyewa petugas keamanan gitu ya, satpam ya, satuan pengamanan itu. Tapi itu juga kesepakatan dari penghuni kos yang rata-rata mahasiswa itu kan berat sih kalau mereka harus mengeluarkan uang untuk ada penambahan tarif lagi ya. Penambahan tarif, penambahan biaya artinya kan dari pemilik kosnya itu. Nah itulah yang jadi bahan pemikiran dari masyarakat. Tapi edukasi dan sosialisasi dan aparat itu tidak cukup. Iya. Harus ada kesadaran, kegiatan dari warga setempat gitu. Iya, misalnya ronda keliling ya, kemudian siskampling gitu ya Bang. Terus dihidupkan kembali. Saling peduli antar tetangga gitu ya. Selama ini kan juga apalagi di perkotaan yang sudah mulai individual ya. Udah mulai acuh, udah individual gitu. Nah, disinilah sebenarnya negara bergerak melalui aparat penegak hukum, kepolisian, penjaga keamanan, mestinya mereka kali ini benar-benar giat patroli lah gitu loh. Mereka kan memang dibayar oleh pajak dari masyarakat, dari rakyat untuk mengamankan harta benda masyarakat salah satunya kan gitu, dan menindak kejahatan. Mestinya memang itulah kita himbau juga pihak kepolisian untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan itu juga gitu. Secara intensif sehingga masyarakat juga ikut juga ya Bang ya, harus berpartisipasi. Ya. Minimal bisa di stop dalam bulan ini, misalnya menyelesaikan 3 bulan ini tidak ada lagi kasus curanmor gitu. Terlebih ada satu terakhir kasus begal ya, yang dulu Lampung memang dikenal dengan kampung begal gitu ya, segala macam ya. Ini ternyata di Sabah Balau kemarin ada lagi-lagi ada kasus begal. Ini juga ikut prihatin juga kita. Setelah lama kita dengar di Bandar Lampung tidak ada begal, tiba-tiba ada begal. Ini kan waduh, jadi sementara Bandar Lampung ini adalah etalasenya Lampung, etalasenya Provinsi Lampung. Jadi kalau di kotanya saja, di ibu kotanya saja ada kasus begal, bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh dari ibu kota kan gitu. Oke, artinya potensi-potensi kejahatan itu tidak hanya di kosan saja ya Bang ya, tapi bisa juga di jalan raya. Di jalan raya, seperti kasus di Sabah Balau tadi ya Bang ya. Dan selain lingkungan kampus atau kos ya, indekos, apakah ada tempat-tempat lain yang memang menjadi titik kerawanan juga Bang untuk pencurian motor dan pemberatan ya? Iya. Pencurian pemberatan itu ada juga misalnya di tempat-tempat publik.
Contohnya di pasar ya. Di pasar juga ya, Di Bang, pasar ya? juga Padahal sering. ramai ya. Kemudian juga jangan salah, misal di depan-depan kantor, di perkantoran itu juga ada gitu loh. Makanya memang salah satu yang aman adalah memberikan kunci ganda, atau memang ya sekarang banyak sekali caranya gitu untuk menghindari dari pencurian itu. Karena memang pencuri itu memang salah satu modusnya adalah dengan liter T itu kan ya. Itu yang paling sering digunakan mereka gitu. Nah sekarang untuk para penghuni indekos ya Bang tadi ya, sekarang kita beralih ke para masyarakat yang mungkin tadi ada di lingkungan pasar dan sebagainya. Apakah pemerintah juga harus bersinergi dengan kepolisian, dan kepolisian juga menyebarluaskan, mungkin dia jauh ya Bang ya dari polsek dan sebagainya. Kalau di tempat publik itu kan tentunya ada tukang parkir ya, petugas parkir tuh. Jadi memang kepolisian itu memberi sosialisasi ke petugas parkir supaya mereka jangan hanya menerima uangnya dong gitu loh, tapi jaga motornya. Bukan cuma sepeda motornya yang dijaga, kelengkapan sepeda motor juga harus dijaga. Jangan sampai misalnya Helmnya hilang. Ya sering terjadi ya Bang. Jangan-jangan platnya yang hilang, kan luar biasa kan gitu loh. Artinya hal-hal sekecil itu harus diperhatikan oleh kepolisian. Kemudian juga yang paling aman adalah misalnya ada parkir elektronik ya. Jadi yang satu pintu, keluar masuk satu pintu, itu yang paling aman memang. Di beberapa pusat perbelanjaan di Bandar Lampung itu sudah melakukan seperti itu. Cuman kalau di pasar tradisional itu kan jarang, karena banyak sekali tugas parkirnya itu di tiap sudut pasti beda. Banyak sekali orang-orang ya yang menjaga. Itulah yang mestinya kepolisian untuk memberikan edukasi ke mereka. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab atas kehilangan dari fenomena. Sementara ini kan banyak sekali ya tidak semua tukang parkir, cuman banyak sekali cerita-cerita di media sosial segala macam bahwa tukang parkir ini seperti malam dan terbitnya matahari gitu. Motor kita datang itu sunyi, sepi gitu. Ketika Begitu keluar, muncul dia, langsung minta uang parkir. Nah itu yang seperti itu kan tidak bertanggung jawab. Itu harus diberikan edukasi agar aman lah, masyarakat diberi pengamanan. Baik, ya menarik sekali ya Bang. Untuk semoga pemerintah bersama dengan kepolisian ya Bang ya, terutama masyarakat juga ya Bang ya, harus punya kesadaran, jangan sampai teledor lagi untuk menjaga hartanya ya, khususnya mahasiswa tadi ya Bang. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut kembali membahas terkait berita-berita trending di multi platform Lampung Pos. Ada di lampos.co, lampumpos.id, dan saya Radio Serosa FM setelah pariwara berikut ini. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua.
Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas berita yang trending di multi-platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada di lampos.co, ratusan kasus DBD serang warga Bandar Lampung sepanjang 2023. Kemudian ada berita kawasan hutan lindung register 43B Krui Utara terbakar. Selain itu, ada berita selanjutnya, kampus murka, sanksi menanti oknum dosen mesum dengan mahasiswa. Kemudian ada berita terkait Polres Lampung Tengah telusuri keberadaan geng motor yang meresahkan. Dan berita terakhir di lampos.co, seorang pelajar SMP di Tanggamus tewas terlindas truk. Yang pertama itu ya DBD ya. DBD Bang ya. Menjelang musim hujan ya, khawatir ada peningkatan. Setelah ratusan nanti tiba-tiba ada ribuan atau bagaimana sampai akhir tahun itu. Ini menjelang musim hujan, sementara Januari sampai September ada ratusan. Sekitar ya 180 sampai 200-an ya di Bandar Lampung, belum yang daerah lain gitu kan. Ini makanya harus segera diantisipasi, jangan sampai ini terus meningkat ya kasusnya gitu. Kemudian ada yang kawasan hutan ya di register 39 Krui, pesisir barat, itu terbakar. Ini juga ya inilah kondisi di fenomena musim kemarau ya, kebakaran, kemudian lahan-lahan kering itu hutan kebakar, lahan-lahan kebakar, rumah-rumah bahkan rumah-rumah kebakar. Itu memang harus benar-benar diantisipasi untuk hal itu gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Bang ke lampungpos.id. Ada berita terkait kasus DBD dan preview berita terkait Piala Dunia, kualifikasi ya Bang, kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Brunei. Kemudian ada kekerasan seksual di Mesuji. Dan kita juga ada berita politik di koalisi Anies dan Muhaimin, dan berita terakhir terkait dengan kawasan industri Tanggamus. Ya, Itulah mengapa kita pilih untuk terbitan besok ya, Lampung SD dan koran fisiknya besok itu di DBD. Karena itu kita memang khawatir dengan kondisi DBD yang sampai hari ini sudah ratusan atau jangan-jangan per Provinsi Lampung itu udah ribuan, itu yang kita khawatirkan. Makanya memang bagaimana caranya kita mengajak seluruh masyarakat dan juga menekan pemerintah untuk segera menekan atau mencegah angka DBD ini jangan sampai melonjak terus gitu. Nah kemudian yang kedua adalah preview. Preview besok kita angkat di berita kedua, itu preview antara Indonesia Brunei itu di prakualifikasi Piala Dunia. Di leg 1 ya, kualifikasi Piala Dunia. Ini Indonesia memang harus tahun ini targetnya masuk di minimal di di awal ya, setelah prakualifikasi lolos di kualifikasi ini gitu. Ini pertandingan pertama Indonesia dengan Brunei gitu. Sementara Indonesia dan Brunei itu dalam sudah ada 2 kali pertandingan. Yang pertama di Brunei Cup. Di Brunei Cup itu Indonesia menang 7-0. Kemudian di AFF ya, di AFF 2022 kemarin 4-1 itu kemenangan Indonesia semua. Jadi pertandingan Indonesia dengan Brunei ini kita harapkan tidak menurunkan kualitas seperti pertandingan sebelumnya. Indonesia bisa menang dan bisa menang dengan selisih angka yang jauh gitu. Jadi melenggangnya lebih mudah kita untuk gitu. Iya. Kemudian ada kasus kekerasan seksual di Mesuji. Di Mesuji itu memang ternyata sudah hamil tua katanya, tapi pelakunya masih berkeliaran. Itu kan memang luar biasa ya kasus di Mesuji ini. Tapi memang karena memang dasarnya biasanya kita punya pakem-pakem sendiri untuk memberitakan tentang kasus-kasus pencabulan atau pemerkosaan ini. Yang pertama memang korban jangan sampai disebut dengan jelas nama, identitas, nama, rumah, sekolah atau kerja itu jangan, karena itu akan menimbulkan psikis bagi korban ya. Sudahlah dia menjadi korban pencabulan atau pemerkosaan, dia nanti setelah kita beritakan dia jadi korban bully juga dari pemberitaan itu. Makanya kita harus hati-hati memberitakan berita-berita seperti ini. Kita punya patokan-patokan seperti yang kita telah meratifikasi tentang bias gender tentang perlindungan perempuan dan anak itu. Karena sekarang memang sedang marak juga ya Bang ya, kasus itu pencabulan ya, pencabulan. Itu orang-orang terdekat juga ada ayah tiri, ayah kandung, kakak kandung, kakak tiri, paman itu. Itu memperhatikan benar ya pencabulan ini. Artinya alatnya udah nurun ya. Iya, dan kita terus mengawal itu ya Bang ya. Ya, kita lanjut lagi di berita saya Radio 100 FM ya. Saya 100fm.id. Yang pertama ada berita Charlie Puth konser di Jakarta ajak penggemar berpesta. Kemudian ada berita terkait Bisma Smash ikuti kompetisi dance
tingkat dunia wakili Indonesia. Selanjutnya ada Usher tampil di Super Bowl Halftime Show 2024. Dan lanjut lagi ada berita terkait kolagen kolaborasi antara generasi menyatukan banyak musisi. Di berita terakhir, Jungkook BTS rajai tangga lagu internasional lewat lagu 3D. Nah, Oke, kita nah ini ya. bahas yang Bisma ya. Bisma lah, Bang ya. Bisma ini Oke. salah satu seniman musik Indonesia ya. Dia punya boy band ya. Waktu itu ada boy band dia apa namanya. Terus memang dalam boy band itu selain suara itu karena grup itu mereka harus menyamakan gerak ya. Artinya juga nari. Sampai akhirnya dia sudah lama tidak terdengar tiba-tiba muncul sebagai ikut dalam kompetisi dance internasional ya, internasional mewakili Indonesia. Ini artinya memang ini prestasi dan kita memang mendorong supaya memang talent-talent Indonesia juga maju ke dunia internasional. Yaitu salah satunya Bisma ini bisa mewakili Indonesia, ini kan sebuah kebanggaan tersendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan dia ke depan akan memenangkan ini, minimal dia masuk 3 besar atau 5 besar gitu. Dan harapannya memang dia menang. Karena sudah beberapa seniman-seniman di Indonesia internasional yang di kancah global ya. Salah satunya si Putri Aryani ya kemarin ya, penyandang disabilitas yang ternyata menang di American Got Talent ya. American Got Talent itu yang pertama dia menang sebagai favorit peserta terfavorit, yang kedua kemarin memang benar-benar menang di ajang itu gitu ya. Kemudian kedepannya juga kita terus memberikan apresiasi kepada seniman-seniman musik maupun seniman sinematografi atau segala macam seniman-seniman itu untuk benar-benar bisa muncul di publik. Jadi internasional. Memberikan trigger ya kepada para seniman lain dan bisa membanggakan Indonesia. Meskipun Smash sempat mungkin vakum lah bisa dikatakan. Smash ini sempat vakum beberapa dekade lah, berapa masa lah ya. Ini karena memang kita tidak tahu personilnya itu kemana-mana gitu. Nah inilah yang ternyata prestasi ini luar biasa dari Bisma ya, salah satu personilnya. Oke, ya. Terima kasih Bang Mustaan atas pembahasannya ya terkait bedah tajuk dan berita trending yang ada di Lampung Post Group. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk edisi hari ini. Terus update informasi Anda di multi platform Lampung Post seperti lampos.co, lampungpost.id, saya 100fm.id, dan multi platform lainnya. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.